Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu grafika komputer. Kita akan menjelajahi konsep dasarnya, perbedaannya dengan pengolahan citra digital yang lain, serta sejarah dan manfaat dalam berbagai bidang. Jadi pastikan tonton sampai akhir. Oke, untuk yang pertama ada pengertian. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rian Zaki Ramadan, NIM-nya 234220005. Dan untuk kelasnya sendiri saya dari Teknik Informatika 2022A. Oke, lanjut. Pengertiannya sendiri adalah grafika komputer adalah bidang ilmu yang berfokus pada pembuatan manipulasi dan representasi gambar visual secara digital menggunakan komputer. Oke, lanjut. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasarnya grafika komputer sendiri adalah mencakup pemahaman tentang bagaimana gambar dan visualisasi dibuat dengan manipulasi menggunakan komputer. Berikut adalah beberapa konsep kunci atau konsep inti. Untuk yang pertama ada representasi gambar. Untuk yang pertama, dari representasi gambar ada grafik raster atau bitmap yang biasa direpresentasikan sebagai kisi-kisi pixel. Jadi setiap pixelnya sudah memiliki warna yang ditentukan, cocok untuk gambar dengan detail halus dan juga gradasi. Format yang digunakan di grafik raster sendiri ada JPG dan juga PNG. Dan yang kedua ada grafik vektor. Dan grafik vektor sendiri direpresentasikan menggunakan rumus matematika dan geometri seperti garis, kurva, dan juga poligon. Grafik vektor sendiri mempunyai kelebihan, yakni bisa di scaling tanpa kehilangan kualitas, cocok untuk logo, ilustrasi, dan juga desain grafis. Untuk format yang digunakan adalah SVG, teman-teman. Selanjutnya ada model warna. Model warna di sini ada dua, RGB dan juga CMYK. Untuk RGB sendiri itu red, green, dan blue, atau warna yang digunakan di layar komputer kalian. Jadi untuk RGB sendiri ini adalah cahaya merah, hijau, dan juga biru. Oke, untuk CMYK cyan, magenta, yellow, dan key. Ini adalah model warna yang digunakan dalam percetakan. Warna dibuat dengan mencampur tinta cyan, magenta, yellow, dan black. Kesannya ada geometri dan transformasi. Koordinat, pertama ada koordinat atau sistem koordinat digunakan untuk menentukan posisi objek dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan untuk transformasinya sendiri adalah seperti untuk manipulasi sebuah objek. Selanjutnya ada rendering. Rendering sendiri ada dua, teman-teman, 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Jadi kalau untuk 2 dimensi sendiri adalah proses mengubah model 2 dimensi menjadi gambar di layar. Dan untuk 3 dimensi hampir sama, tapi untuk 3 dimensi adalah proses berubah model 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi di layar, melibatkan perhitungan cahaya, bayangan, dan juga tekstur. Dan yang terakhir ada interaksi atau bisa kita sebut CUI, antar muka dan sebagainya ya. Untuk CUI sendiri atau antar muka pengguna grafis memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan elemen grafis seperti icon, jendela, dan juga menu. Selanjutnya ada input perangkat. Perangkat seperti mouse, keyboard, dan layar sentuh memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan grafika komputer atau dengan grafik yang dihasilkan oleh komputer kita, teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yakni perbedaan. Jadi kita akan membahas tentang perbedaan grafika komputer, pengolahan citra digital, pengenalan pola, dan visi komputer. Untuk perbedaannya sendiri, kita harus paham dulu bahwa grafika komputer adalah bidang yang berfokus pada pembuatan dan manipulasi gambar secara 3D atau 2 dimensi.
yang biasa digunakan dalam game, film, dan juga animasi, teman-teman. Dan sementara itu, pengolahan citra digital berfokus pada analisis dan pemrosesan gambar untuk meningkatkan kualitas atau mengekstrak informasi seperti dalam aplikasi edit foto atau pemrosesan gambar medis. Cukup menarik. Oke. Kemudian pengelolaan pola digunakan untuk mendeteksi pola atau fitur dalam data, misalnya dalam sistem pengenalan wajah atau sidik jari. Oke. Jadi pengenalan pola untuk mengenali pola atau bentuk wajah dan juga sidik jari kalian, teman-teman. Dan yang terakhir adalah visi komputer, adalah bidang yang memungkinkan komputer memahami dan menafsirkan gambar atau video seperti dalam sistem self-driving car atau analisis CCTV berbasis AI. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada sejarah. Oke, untuk sejarah sendiri diawali dengan tahun 1950 atau 1950 ya. MIT mengembangkan komputer Whirlwind, ya itulah, yang menggunakan tabung sinar katode atau CRT untuk mengambil grafik pasif. Ini merupakan langkah awal dalam visualisasi data menggunakan komputer, teman-teman. Oke, dan di akhir 1950, penggunaan pena cahaya atau light pen sebagai alat input mulai populer, memungkinkan interaksi langsung dengan layar komputer. Pena cahaya ini mungkin seperti yang digunakan pada sensor di mouse kita ya, teman-teman. Selanjutnya pada era penelitian dan pengembangan atau di tahun 1960-an, ada orang bernama Ivan Sutherland menciptakan Sketchpad atau sistem penggambaran interaktif yang memungkinkan pengguna menggambar dan memanipulasi objek di grafis layar. Ini dianggap sebagai terobosan besar dalam grafika komputer. Istilah grafika komputer dipopulerkan William Feather pada tahun ini, yang menggunakan untuk menggambarkan metode perancangan pesawat di Boeing. Oke, dan munculnya video pertama Space War yang dikembangkan di MIT menandai awal dari penggunaan grafika komputer dalam hiburan. Selanjutnya di tahun 1970 sampai 1980-an terjadi perkembangan yang sangat pesat, seperti munculnya algoritma rendering seperti Z-buffer dan ray tracing menghasilkan peningkatan dramatis dalam kualitas gambar yang dihasilkan komputer. Grafika komputer berkembang pesat dengan munculnya berbagai perusahaan produk dan perangkat lunak grafis. Penelitian berfokus pada penggabungan dan otomatisasi elemen desain dan pemodelan. Grafik komputer mulai digunakan secara luas dalam film, televisi, dan periklanan di tahun ini, teman-teman. Dan untuk selanjutnya adalah era modern sampai sekarang. Perkembangan teknologi berkembang lebih jauh di tahun-tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah GPU memungkinkan grafika komputer yang lebih kompleks dan realistis. Grafika komputer menjadi bagian integral dari berbagai bidang termasuk film, animasi, video game, desain produk, arsitektur, kedokteran, dan simulasi ilmiah. Dan ada teknologi baru berupa virtual reality atau VR, dan juga ada augmented reality atau AR muncul sebagai aplikasi baru yang menjanjikan dari grafika komputer. Perkembangan kecerdasan buatan turut mempengaruhi perkembangan grafika komputer. Salah satu contohnya adalah AI generatif yang dapat menciptakan gambar.
kita hanya dengan menggunakan prompt atau dengan kata-kata kita bisa menciptakan sebuah gambar yang dibuat oleh AI, teman-teman. Dan yang terakhir ada ray tracing. Ray tracing adalah rendering baru untuk pencahayaan real time yang lebih realistis dalam game dan film. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada aplikasi dan manfaat. Pengaplikasian. Oke, yang pertama ada pengaplikasian. Untuk pengaplikasian sendiri, grafika komputer sering diaplikasikan dalam hiburan dan media, pendidikan dan pelatihan, desain dan manufaktur, dan terakhir medis, kedokteran. Ya, satu-satu ya. Pertama, hiburan dan medis. Hiburan dan medis sendiri, hiburan dan media sendiri ada film atau animasi. Grafika komputer digunakan untuk membuat efek visual atau VFX, animasi 3D, dan karakter digital yang realistis. Contohnya termasuk film seperti Toy Story dan film dengan VFX intensif seperti film-film Marvel. Dan bulan ini atau tahun ini kita ada salah satu contoh iklan dari Marjan yang menggunakan VFX yang cukup imersif. Selanjutnya ada video game. Grafika komputer adalah inti dari video game atau digunakan dalam hiburan sebuah game, menciptakan dunia virtual, karakter, dan efek visual yang imersif. Perkembangan grafika komputer terus mendorong realisme dan kompleksitas dalam video game. Selanjutnya ada desain dan manufaktur. Desain berbantuan komputer atau CAD. CAD digunakan dalam desain produk, arsitektur, dan teknik untuk membuat 3D model yang akurat. Ini memungkinkan para desainer untuk memvisualisasikan memodifikasi desain mereka sebelum produksi fisik. Dan juga manufaktur berbantuan komputer atau CAM. CAM menggunakan model CAD tadi untuk mengontrol mesin dan peralatan dalam proses manufaktur. Ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam produksi. Contohnya ada ilmu pengetahuan dan kedokteran atau ilmu kedokteran ya. Yang pertama ada visualisasi data ilmiah. Grafika komputer digunakan untuk memvisualisasikan data kompleks dalam bidang seperti fisika, kimia, dan biologi. Ini membantu para ilmuwan untuk memahami dan menganalisis data dengan lebih efektif. Lalu ada pencitraan medis. Grafika komputer digunakan untuk pencitraan medis seperti MRI dan CT scan untuk membuat visualisasi 3D dari organ dan jaringan tubuh. Ini membantu para dokter dalam diagnosis dan perencanaan perawatan. Lalu ada simulasi medis. Grafika komputer digunakan untuk membuat simulasi prosedur medis untuk pelatihan dan perencanaan bedah. Ini akan sangat membantu untuk para medis. Soalnya ada pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, simulasi dan visualisasi pendidikan. Grafika komputer digunakan untuk membuat simulasi interaktif dan visualisasi konsep-konsep kompleks dalam pendidikan. Ini akan meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman materi. Dan juga pelatihan simulator seperti simulator penerbangan, simulator mengemudi, dan simulator lainnya menggunakan grafika komputer untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang realistis. Jadi bisa berlatih di dalam simulasi tanpa harus terjun langsung. Selanjutnya ada GUI. Ada GUI teman-teman, atau antarmuka pengguna grafis. Ini juga salah satu pengaplikasian grafika komputer dan sudah saya jelaskan tadi.
Untuk manfaat teman-teman ya, manfaat utama grafika komputer adalah visualisasi yang lebih baik, peningkatan efisiensi, kreativitas yang ditingkatkan, simulasi realistis, komunikasi yang lebih efektif. Untuk visualisasi yang lebih baik, grafika komputer memungkinkan visualisasi data dan konsep yang kompleks, membuatnya lebih mudah dipahami. Peningkatan efisiensi dalam desain dan manufaktur, grafika komputer meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kreativitas yang ditingkatkan, grafika komputer memberikan alat yang kuat untuk ekspresi kreatif dalam seni, kreatif, dan hiburan. Simulasi realistis, grafika komputer memungkinkan pembuatan simulasi realistis untuk pelatihan, penelitian, dan hiburan. Komunikasi yang lebih efektif, visualisasi grafis dapat menyampaikan informasi dengan lebih efektif daripada teks atau data mentah, teman-teman. Seperti itu ya. Dengan terus berkembangnya teknologi, aplikasi dan manfaat grafika komputer akan terus meluas di masa depan. Oke, selanjutnya sudah. Ya, terima kasih teman-teman telah mendengarkan pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini adalah tentang grafika komputer, dari konsep dasarnya hingga aplikasi di dunia nyata serta manfaatnya. Sekian dari saya.